Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tuntas bagaimana cara kita atau pengalaman kita dalam mengatasi hama ulat, baik itu ulat gerayak, ulat bor, ataupun ulat pemakan daun, ataupun ulat-ulat lainnya. Jadi banyak yang bertanya kepada kita, sering juga kita membahas ini, dan saya sudah berulang kali memberikan jawaban untuk bagaimana mengatasi semua ulat yang saya bilang tadi, baik itu yang pertama ulat bor, ulat pemakan daun, ataupun ulat penggorok-penggorok lainnya, ataupun ulat gerayak. Di semuanya berbeda penanganan, tapi kalau seandainya kita ikuti langkahnya secara tepat, baik dan benar, insya Allah hama-hama tersebut bisa kita atasi secara tuntas. Oke, kita lanjut saja. Di sini sudah ada tersedia 3 produk. Yang pertama merek Dumil, yang kedua mereknya Starban, yang ketiga ini mereknya Meutir. Oke, ini Meutir di sini. Jadi ini yang pertama, ini merek Dumil ini bahan aktifnya metomil, mungkin sudah kenal. Persamaan dari Dumil ini bisa Dangke ataupun Lanat Biru ataupun merek dagang lainnya, semua sama. Yang penting kandungannya metomil 40%, ini 40%. Terus yang kedua ini Starban, kandungannya klorpirifos dan juga sipermatrin. Yang kuat di sini untuk mengatasi hama ulat yaitu sipermatrinnya, oke. Terus yang ketiga di sini yaitu Meutir. Ini kandungannya ataupun bahan aktifnya yaitu emamectin benzoat. Terlihat di sini emamectin benzoat. Di 3 ini biasa yang saya gunakan untuk mengatasi hama ulat. Jadi saya belum pernah menggunakan yang merek-merek mahal seperti Endor, ataupun yang kedua yaitu Amate, ataupun merek dagang lainnya yang khusus untuk mengatasi hama ulat. Jadi langkah saya untuk mengatasi hama ulat itu untuk semua tanaman bisa dicoba bro, ikuti saja cara ini. Kalau saya awal-awal tanam sekitar umur seminggu ataupun 2 minggu, saya hanya menggunakan ini saja, nih Dumil, dengan dosis yang saya berikan yaitu 1 sendok makan, tapi jangan terlalu penuh dulu. Jadi dosisnya 1 sendok makan dulu, tapi tidak terlalu penuh, jangan terlalu membubung. Karena kenapa kita gunakan Dumil ini ataupun bahan aktif metomil ini, karena dia sifatnya kontak, oke. Sifatnya kontak, yang mana kalau insektisida kontak itu hama untuk kebal itu bisa dibilang jauh sekali ya bro. Yang membuat hama ulat itu kebal, yang sering membuat hama ulat itu kebal yaitu menggunakan bahan aktif sistemik seperti bahan aktif sistemik seperti bahan aktif Spinoteram, ataupun bahan aktif lainnya seperti Chlorantraniliprol. Ini seperti itu bro. Kita gunakan ini yaitu 1 sendok makan, tidak terlalu penuh, untuk umur tanaman sampai sekitar 10 hari. Terus kita rolling menggunakan insek kutu-kutuan seperti abamectin, ataupun bisa juga dia Ventiuron sebagai akresida, sebagai rollingan. Jadi Dumil ini ataupun metomil ini kuat dia untuk mengatasi hama ulat dan juga telurnya, tapi secara kontak, apabila dia kena dia mati, apabila dia tidak kena dia tidak mati. Jadi ini fungsinya dari metomil ini. Terus setelah 3 minggu, kalau seandainya hama ulat masih ada yang menyerang ataupun mulai baru menyerang, baru kita gunakan yang berbahan aktif klorpirifos ataupun sipermatrin ini. Kalau seandainya tidak ada 2 bahan aktif ganda ini, gunakan bahan aktif tunggal seperti sipermatrin. Ini sifatnya kontak lambung, oke. Jadi ini pengalaman saya, kita gunakan sipermatrin ini ataupun Starban ini yaitu sekitar 10 mili
ataupun paling banyak 15 mili per tangki pada minggu-minggu ketiga. Contohnya kalau seandainya kita tanam cabai, minggu ketiga kita gunakan starban ini 10 ataupun 15 mili per tangki. Oke, lanjut. Kalau seandainya kita gunakan starban ini, biasanya hama ulat sudah nampak penampakan berkurang. Tapi setelah dia hilang, muncul lagi ulatnya, kita gunakan merek dagang Meutir ataupun bahan aktifnya emamectin benzoat. Tapi saya lebih cenderung menggunakan Meutir ini. Kenapa? Karena lebih murah ketimbang merek dagang lain. Walaupun dosisnya agak tinggi, karena emamectin benzoatnya yaitu hanya sekitar 30 gram per liter saja. Biasanya kalau merek dagang mahal seperti Penet ataupun yang lain, biasanya emamectin benzoatnya lebih tinggi. Seperti Penet biasanya kisaran sekitar 75 gram per liter untuk bahan aktif emamectin benzoatnya. Oke. Tapi ini kenapa agak dosisnya itu tadi, kandungan emamectin benzoatnya lebih rendah ketimbang merek dagang lain. Jadi kita gunakan pada minggu-minggu keempatnya Meutir ini yaitu sekitar dosis 15 mili per tangki. Langsung kita gunakan 15 mili per tangki. Jadi hanya 3 merek dagang ini saja yang saya khususkan untuk mengatasi hama ulat. Biasanya menjelang panen pertama hama ulat itu sudah bisa diatasi. Tapi kalau seandainya sudah kita rolling, 3 merek ini ulatnya masih berkembang biak, kita bisa memix dari dumil ini dengan ini boleh di mix, sifat kontak dan sistemik. Jadi yang ini juga bisa untuk telur, ini juga untuk bisa telur. Jadi kita putus siklus dari hama ulat dan juga memutus dari siklus dari indukan ulat tersebut. Jadi bisa kita mix kalau seandainya pada minggu keempat, kelima dan seterusnya hama ulat tersebut belum teratasi. Jadi pada minggu pertama kita gunakan ini sampai minggu kedua. Minggu ketiga kita gunakan ini starban atau bahan aktif supermartrin. Terus minggu keempat kita gunakan ini. Ini yang saya bilang ini, baik ada ulat ataupun tidak ada ulat, gunakan saja ini. Walaupun tidak ada ulat, gunakan untuk mencegah. Kalau seandainya ada ulat, kita gunakan ini untuk mengatasi. Jadi seperti itu caranya, bro. Sudah jelas? Ini kita berikan dosis 1 sendok, tapi jangan terlalu penuh. Untuk menaikkan dosis itu step by step, sedikit-sedikit, jangan terlalu dosis tinggi. Seperti itu caranya. Terus starban kita berikan 10 atau 15 mili. Terus yang selanjutnya Meutir kita berikan, ataupun emamectin benzoat ini kita berikan 15 mili sampai nanti puncaknya 20 mili per tangki. Jadi kalau seandainya 3 bahan aktif ini ulat masih ada, baru kita mix ini dengan ini dan di rolling dengan ini. Jadi kita gunakan saja insektisida dari yang bawah sampai yang menengah. Jangan kita gunakan insektisida yang terlalu mahal ataupun bahan aktifnya bisa dibilang bahan aktif paten ataupun keras seperti Endure ataupun merek dagang lain seperti Amate ataupun persamaan dengan yang lain, ataupun seperti chlorantraniliprol, karena nanti hama ditakutkan mudah kebal. Jadi terkhusus untuk ulat bor, gunakan bahan aktif yang translaminar seperti ini Meutir, dan juga seperti Prepaton ataupun bahan aktif chlorantraniliprol, dan juga Endure juga bisa. Tapi biasanya kita menggunakan Meutir dengan dumil ini sudah bisa kita atasi menurut pengalaman saya. Jadi kita lebih hemat dalam penggunaan pestisida, tidak terlalu pestisida mahal, tapi bisa diatasi dengan langkah step by stepnya, dari insek yang rendah sampai yang menengah. Jadi kita tidak menggunakan puncak insek seperti yang saya bilang tadi, Endure atau merek dagang lainnya yang keras. Jadi cukup sekian, bro. Kalau seandainya mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya, supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam membagi ilmu dan pengalaman. Jadi cukup sekian ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.